Podcast Investigasi. Bersama aku Fadia. Dan aku Irsyad. Di episode pertama kali ini kita kedatangan seorang tamu yang tidak lain dan yang bukan One and only. Siapa tuh kira-kira dia? Siapa ya, Cep? Udah jelas sih sebenarnya di gambar ya. Jadi kita langsung panggil aja Bang Adnan Hasim Wibowo. Silakan datang ke tempat duduknya Bang Adnan. Halo Bang. Boleh dipanggil Bang lah ya? Soalnya di chat gua ngomongnya aku, aku Kak maksudnya manggilnya Bang Aman lah ya. Aku biasanya manggilnya emang Bang kalau buat laki-laki Bang. Tapi kalau buat perempuan baru Kak. Oke. Kita perempuan Bang juga. Lalu mau Bang juga Kak? Enaknya gimana nih Kak? Bebas. Bebas Bisa atau kali ya? sopan kan? Yang penting sopan kan ya. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu kali ya, Kak, nonton ini. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Adnan Hasim Wibowo, bisa dipanggil Adnan dari Geofisika 21. Gitu doang. Gitu doang sih sebenarnya, baru panjang-panjang. Karena semua orang yang nonton ini juga pasti tahu Bang Adnan siapa. Masa nggak tahu ya? Nggak mungkin nggak tahu. Juara 1 sarjana tuh tulisannya, kalau kalian nggak baca ya. Nanti tolong di zoom ya. Ini by the way layar asli ini, bukan tablet tulis, layar asli. Jadi jangan salah paham guys. Boleh mungkin lu sebutin deh kenapa Bang Adnan ada di sini. Kenapa kita manggil tamu pertama di poin itu Bang Adnan? Kenapa sih? Nah, jadi kita kan kedatangan salah satu mahasiswa geofisika berprestasi ya. Bukan cuma di geofisika nih, di UI. Jadi kita hari ini mau nanya-nanya sama Bang Adnan. Nih pengalamannya, experience-nya sama ilmu-ilmu yang Bang Adnan punya. Mungkin sebelum lebih jauh, mungkin langsung nanya kabar dulu. Bang Adnan sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Selain lomba ya, selain lomba. Enggak, justru gue udah pensiun lomba. Udah pensiun. Gue menyatakan gue ingin pensiun lomba di tingkat nasional. Jadi paling di semester depan ada beberapa yang gue kerjain, ada beberapa riset yang lagi gue kerjain, dan fokus sekarang paling lebih ke nyari-nyari riset, dan juga paling kalau lomba yang inter. Tapi pensiun ini kayak rehat sejenak, hiatus, atau setelah riset ini mau lanjut lagi tetap lomba atau gimana? Atau mau stop? Karena kalau misalnya hiatus kan nanti ada lanjut lagi ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini gue kan semester besok udah semester 8, semester 7, besok semester 8. Jadi kemungkinan besar udah nggak terlalu berkompetisi lagi lah. Tapi memang masih ada beberapa kompetisi yang dijalanin, tapi di tingkat internasional aja sih. Mau jadi tingkat internasional emang beda tingkat gitu ya? Beda. Jangan kalau lagi geofisika aja beda. Jadi ya sehat-sehat aja sih. Jujur saya sih aku Bebas. Bang Adnan loh, Bang Adnan tuh keren banget ya. Kenapa ya? Bukannya udah kepanjang di depan tuh ya, di MIPA. Bukan cuma di MIPA, di Google gue nyari Bang Adnan isinya, juara satu isinya. Bang Adnan ini bukan kaleng-kaleng kalau sebutan zaman sekarang gitu. Boleh sebutin salah satu ini nggak? Yang kemarin nih, yang terbaru. Paling terbaru lomba yang yang paling terbaru tuh gue kebetulan alhamdulillah hoki menang di lombanya APG. Jadi APG Association of Petroleum Geologists, mereka ngadain lomba namanya SDC, Sustainable Development in Energy Competition. Nah kebetulan waktu itu gue sama teman gue dari teknik dan dari FEB kita ngajuin proposal riset yang mana kita mau bikin, intinya adalah kita mau pasang solar panel di atas kebun kopi, dan kebetulan hoki dan dapat juara 1 dan dapat grant lumayan yang mana kita bakal coba implementasiin yang udah kita propose gitu sih. Jadi yang terbaru itu, dan awal tahun kemarin sempat jadi runner up dari Esri Young Scholarship, Esri yang bikin ArtBiz. Ya itu kebetulan dapat juara di situ, dan ya yang terbaru inilah jadi Wapres UI. Tapi itu hoki juga sih. itu ya, humble orangnya. Selain pintar nomor 1 humble. Hokinya ini beda ya. Hoki itu disebutnya Itu hoki, karena menurut gue ada banyak orang-orang yang jauh lebih jago dan lebih keren daripada gue di UI, tapi ada beberapa dari mereka yang tidak mendaftarkan ke Mapres juga, dan juga ada yang memang prestasinya tuh banyak yang nggak didaftarin atau nggak di list gitu segala macam. Jadi ya gue merasa gue hoki aja sih, maksudnya ada banyak, kalau misalnya lu lihat tempat-tempat lain atau di fakultas lain atau bahkan di MIPA sendiri banyak orang-orang yang jauh lebih jago. Jadi gue selalu bilang kalau misalnya pertama buat Mapres ya, paling gue hoki doang sih. Hokinya di Mapres. Hoki paling ini nih, nggak jatuh di tangga aja udah hoki. Ketika udah aja udah hoki. Di bangkunya udah hoki ini. Ya gue hoki juga sih. Enggak mungkin. Soalnya kalau
keterima UI Bang Adnan hoki enggak. Soalnya dia waktu SMA aja ikut lomba juga ya. Salah satu lomba yang menarik perhatian gue tuh penelitian tentang air liur. Oh iya. Boleh diceritain nggak nih Bang penelitian tentang air liur ini yang menang di IPSA? Nah, kalau lomba ini ceritanya sebenarnya ada yang banyak dan cukup menarik. Jadi lombanya namanya IPSA, Indonesia Fun Science Award. Kita ngadain Swiss German University. Intinya kita diminta diminta bikin riset yang standar riset, tapi nggak boleh riset yang serius, harus riset yang lucu, menarik, tapi juga ada manfaatnya. Nah, saat itu gue bikin riset namanya korelasi antara kandungan air liur terhadap tingkat kecerewetan seseorang. Nah, gue ngumpulin air liur 40 atau 40-an orang secara jadi gue minta cucu gitu di Temen abang sendiri ya? iya di SMA. Dulu oke. SMA gue kan asrama ya. Terus kayak cari orang yang mau yang berminat lah dan juga tidak punya kadar kegiliran yang terlalu signifikan. Terus kita coba uji lab kan, sebenarnya di air liur tuh kandungannya apa aja. Terus kita cari nih, ternyata kalau misalnya kecerdasan seseorang itu kan korelasinya terhadap kemampuan berbahasa seseorang. Nah ternyata ada nih kandungan protein tertentu yang berkorelasi dan juga berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa seseorang. Nah ternyata di air liur ketika ada kandungan protein yang signifikan, ternyata orangnya cerewet. Ternyata ini berkorelasi nih, semakin banyak kandungan protein dalam air liur berarti manifestasi protein yang punya korelasi dengan kemampuan berbahasa seseorang itu semakin signifikan. Jadi artinya ada korelasi positif antara kandungan air liur terhadap tingkat kecerewetan. Tapi disclaimer-nya, karena ini masih anak SMA dan uji lab kita masih uji lab biasa-biasa aja, masih banyak disclaimer-nya. Tapi memang saat itu penelitiannya benar-benar serius dan bahkan selama 3 bulan dan kita uji lab beneran dan kita bahkan udah kita pakai person correlation analysis. Terus kayak yang kalau misalnya kalian belajar biostat kan, nah itu beberapa materi di biostat tuh udah pernah gue coba lakukan di SMA. Wow. Udah dari SMA loh. Nah, padahal kan itu lombanya aslinya yang juara 1 ke Jerman kan. Iya. Jadi waktu itu kebetulan hoki dapet juara 1, terus harusnya ke Jerman. Tapi ternyata waktu itu COVID. Jadi Ya. nggak dapat ke Jerman. Terus diganti sama di Smackbook waktu itu. Udah. Iya. Smackbooknya gue jual. Terus gue ganti, gue beli laptop lagi sebelum beli HP kan. Nah pas hari pertama gue ngekos kesini, HP sama laptopnya tuh kecolongan. Ya Allah. Jadi udah gak ada legasinya tuh selain piala di rumah. Ya, sayang banget ya. Mati ya. Padahal bukan nilai MacBooknya, tapi nilai kemenangannya itu loh yang bisa diambil. Nah makanya mulai kalau dulu SMA gue bener-bener yang kayak ambis banget ngejar lomba segala macam itu. Nah tapi setelah kehilangan laptop kayak record gue tuh semuanya di situ. Terus itu tuh setumpuk gitu, laptop, HP, hard disk kan. Ternyata gue mau backup data-data segala macam. Nah, terus setelah kehilangan itu kan kayak semua record hilang dan juga legacy terakhirnya hilang kan. Terus setelah itu mau pertanyakan balik kayak sebenarnya apa sih yang dikejar gitu. Terus kayak setelah itu yaudah nyoba lomba-lomba yang memang gue benar-benar suka dan benar-benar gue bisa aja. Mau balik lagi nih kayak Rio. Ini cukup aneh ya. Entah ide dari mana sih Bang. Apa sih Inspirasinya gitu. Inspirasi dari mana kita Waktu itu gue sama teman gue tuh kita ngelis ada banyak ide, ada 20 ide yang kita coba list. Ada salah satunya itu. Terus kita juga pengen debunking hoax tentang ujang dulu tuh yang pusing. Oh iya. Kalau ada sih sebenarnya korelasinya sama tingkat kenakalan seseorang. Terus kita pengen coba bandingin kandungan pil terhadap apa. Baik, kita benar-benar ngelis kan dan juga kita tanya ini benar-benar visible nggak dikerjain. Dan terus akhirnya yang kita kerjain adalah tadi korelasi antara air liur sama tingkat kecerewetan. Ternyata ada ya. Ada ini. Kayak gue sih Fun fact baru nih Sat. gue sih nggak terlalu banyak air liur sih, jadi gue anaknya pendiam berarti. Nggak, lebih ke kandungannya sih. Oh lebih ke kandungannya, nggak gitu ya? Kira-kira sesimpel itu, makin banyak air liur makin cerewet tuh. Setelah lomba-lomba di SMA itu juga berarti kan, atau itu lomba pertama atau ada lomba? Itu lomba terakhir. Tadi itu lomba terakhir sebelum pandemi, lomba terakhir yang hampir offline. Jadi setelah itu masih lomba-lomba lagi. Salah satunya waktu itu gue sempat lomba SAI tapi dari STF Triarkara. Kalian tahu nggak? STF itu Sekolah Tinggi Filsafat. Terus waktu itu hoki juga menang dan sempat dikira itu SAI mahasiswa. Jadi waktu pas lulus SMA. Jadi setelah itu masih lomba-lomba lagi sampai awal masuk kuliah. Hampir masuk kuliah tuh masih lomba-lomba. Terus semester 1, semester 2 kuliah vakum, semester 2 akhir baru mulai lomba-lomba lagi. Ini lomba ini sangat terikat ya, kayak apa sih bagi abang tuh pesona dari lomba itu? Kenapa sih lombanya itu tertarik?
diminati banget sama apa ya? Sebenarnya kalau SMA ya gue bounty hunter ya. Jadi bounty hunter ya. jadi kalau misalnya lomba lu dapat duit kan? Iya. Terus kan ada bounty-nya nih. Juara satu ini berapa? Jadi kalau lomba ini berapa? Juara penentarnya berapa? Dulu gue SMA gue bounty hunter. Nah tapi ketika kuliah lomba kompetisi itu jadi ajang untuk lo ngasah skill lo dan juga untuk memvalidasi sejauh mana kemampuan lo. Nah dengan ikut lomba lo bisa tahu nih sebenarnya lo merasa diri lo jago nih, tapi sejago mana lo kalau dibandingkan dengan orang-orang lain yang merasa dirinya jago juga di bidang ini. Tuh, jadi kalau gue pertama ikut lomba karena satu gue pengen tetap biar otak gue nggak tumpul aja, jadi biar terus berkembang dan juga biar terus diasah. Satu itu. Kedua dapat apa ya? Kalau lu ikut lomba dan lu hoki nih menang dapat duit kan, dan duitnya bisa dipakai buat segala macam yang mana ya itu lebih ada pride-nya lah dan lebih ada kesenangannya lah ketika lu bisa menggunakan duit hasil kerja keras lu sendiri kan. Dan juga ketika lu lomba, apalagi lomba-lomba yang offline, ada hal penting yang akan susah didapatkan kalau misalnya lu di kampus doang, itu networking. Jadi lu bisa ketemu orang-orang yang punya interest yang kurang lebih sama lu bisa ketemu orang-orang yang mungkin jauh lebih jago dari lu, dan biasanya di lomba-lomba orang-orangnya lebih humble dan juga mereka ya oke-oke aja kalau misalnya mau kenalan. Dan biasanya banyak orang yang kayak dalam tanda kutip nitip sendal ketika ikut lomba. Jadi kayak ini orangnya belum sukses nih tapi kita pernah ketemu di lomba ini. Nanti suatu saat ketika dia udah jadi siapa kita bisa kontak balik kayak kita pernah ketemu di sini loh. Terus apalagi kalau misalnya lu menang nih, kemarin gue menang ini. Kita pernah ketemu di lomba ini. Bisa nitip sendal. Oke, kalau gitu saya juga mau nitip Bang. Jadi kok abang mau dia nanti sukses. Irsyad Nur Rahman berumahnya double O pakai C sama H, no Rasman. Dulu gue gondrong juga. Iya, ini makanya pakai ini kan kalau lihat di lomba yang tentang apa? Turbin ya, turbin. Ya, itu kan presentasinya rambutnya begini. Gue lagi cosplay aja bahkan kan. Itu salah manusia gondrong. Terus pas gue presentasi itu kan di Malaysia kan. Oh iya lagi kayak forumnya bener-bener sebenarnya gue tenaga ahli kan. Jadi namanya Specific Solution Forum. Terus dia pilih Solution Initiative namanya. Jadi apa yang bisa jadi buat mengakselerasi capaian SDGs di Asia Pasifik. Nah, ada 6 yang dipilih, salah satunya 2. 3 itu dokter, 2 itu tenaga ahli. 1 ini ada mahasiswa gondrong nih. Kenapa nih presentasi di stage? Gitu. Seru gitu. Berarti Waktu itu abang ini ya satu-satunya yang termuda di situ berarti ya. Iya. Gitu ya. Yang satu-satunya belum punya gelar di situ. keren banget ya. Oh gitu. SMA udah ngapain aja kan? SMA kan COVID, jadi gua punya alasan nggak bisa kemana. COVID. Ini Bang Adan aja nih. Kan belum COVID. Setelah COVID aja. Masih bisa. Nggak punya alasan. Tapi tidak bisa Nggak ada alasan buat memulai gue. Jadi kalau misalnya ada orang yang jago nih, menurut gue ya orang yang jago tuh kemungkinannya cuma antara 2. Dia nyoba lebih dulu atau dia nyoba lebih banyak. Jadi kalau misalnya lu telat nyoba nih, udah lu nyoba lebih banyak aja. Catat guys kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Orang yang jago itu orang yang nyoba lebih dahulu atau orang yang nyoba lebih banyak. Ingat ya guys, nyoba aja dulu. Gagalnya mah bisa nanti. Iya, karena kalau prinsip gue, ketika kita nyoba kemungkinannya ada 2. Jadi lo bisa berhasil atau bukan gagal, lo bisa belajar. Jadi semakin banyak lo nyoba, antara lo hoki dapat banyak keberhasilan atau lo bisa dapat banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi selama itu dan benar coba dulu aja. Orang yang positif selalu cari pembelajaran di setiap hal yang ada gitu. Karena gagal tuh pasti. Gagal pasti. Tapi boleh ini nggak Bang? Ceritain lomba yang menurut abang tuh paling berpengaruh banget, paling berkesan, paling ngubah banget deh diri abang gitu. Ada nggak lomba kayak gitu? Kalau di SMA tadi yang IPSA itu, karena gue belajar benar-benar soal riset basicnya tuh waktu di IPSA itu. Karena itu benar panjang tantangannya. Tantangannya tuh kayak PKN, tapi memang output utamanya adalah riset dan publikasi. Tuh. Terus kalau misalnya lomba lain itu yang ini waktu itu sempat ikut lomba dari United Tractor namanya Sobat Competition, yang mana itu diminta bikin inovasi soal gimana sih kita mengakselerasi transisi energi. Nah saat itu gue bikin yang waktu itu presentasi di Malaysia waktu itu. Nah itu kita bikin namanya Parcis Portable Archimedes Screw Turbine. Intinya itu kita pengen coba desentralisasi transisi energi dengan manfaatin potensi mini hidro di beberapa tempat. Jadi misalnya ada sungai-sungai kecil nih di desa, misalnya airnya udah ngalir aja nggak dimanfaatin. Kenapa nggak ini dimanfaatin aja? Nah akhirnya kita bikin alat, kita bikin prototipe alat di situ.
dan itu dapat pendanaan dan bikin prototipe-nya juga. Nah dari situ mulai tertarik juga soal nggak cuma bikin ide yang konseptual aja, tapi juga ide-ide yang praktikal dan juga bisa ada bentuknya, bisa ada fisiknya, dan bisa benar-benar dimanfaatin dan bahkan punya potensi buat dikomersialisasikan. Gitu. Berarti ngelakuin riset itu bisa nggak bang? Coba Gimana? ngerumusin riset yang abang gunain untuk ngelakuin. Kalau abang kan kita pasti ada risetnya dulu kan. Abang kan pasti punya cara sendiri untuk ngelakuin riset itu. Bisa nggak? Coba ajarin ke kita nih bang. Kita juga mau kok. Bisa. Ajarin cara riset yang baik dan benar. Jadi ketika lo pengen bikin ide, ada proses namanya ideation dan juga ada proses namanya design thinking. Nah, design thinking dan ideation ini harusnya berjalan beriringan. Tapi kebanyakan orang-orang kalau misalnya ikut lomba ya udah ideationnya aja, fokus ke idenya apa aja, tapi alur berpikirnya tidak diperhatikan. Nah, ketika lo pengen bikin ide yang bagus, pertama pasti lo tahu root cause-nya apa. Jadi ketika lo dihadapkan dengan masalah, ada masalah besar, biasanya ada akar masalahnya kan. Nah, orang-orang jarang nggak terlalu banyak orang yang mencari sampai akar masalahnya apa. Tuh, cari dulu akar masalahnya apa. Oke, kita dapat root cause-nya nih. Setiap root cause ini sebenarnya solusinya ini butuh apa sih buat menyelesaikan root cause ini? Oke, lo dapet nih potential solutionnya, dapat potential solutionnya. Nah dari semua potential solution ini, apakah bisa digabungkan atau ada yang bisa dieliminasi? Oke, lo cari berarti rumusannya seperti apa potential solutionnya. Dari situ baru lo cari kira-kira ini bisa digabungin jadi apa nih? Atau ini bisa dikemas dalam bentuk apa? Misal contohnya, ketika lo lapar nih. Ketika lo lapar kan masalahnya banyak ya, root cause-nya apa? Misal lo gak punya duit, root cause-nya ternyata akar masalahnya lo gak punya duit. Oke, berarti potential solusinya adalah antara gue minjem duit, gue nyolong, atau yaudah gue kelaparan sampai mati kan. Oke, ini gak visible nih untuk dilaksanakan solusinya, gue gak mungkin kelaparan sampai mati. Atau, oh gak mungkin gue nyolong, ini gak etis nih. Oh berarti gue minjem duit teman misal. Oh oke, berarti dari potential solutionnya gue minjem duit teman. Jadi ada masalahnya gue lapar, gue gak punya, tapi gue gak punya duit akar masalahnya. Ya udah gue minjem duit teman. Misalnya gitu. Nah dari situ, ketika lo udah dapet ide nih, ketika lo udah punya gambaran, lo pengen mengemas solusinya seperti apa, coba lo bandingkan dengan ide-ide yang udah ada, inovasi-inovasi yang udah ada. Karena pada prinsipnya ide itu akan sangat jarang sebuah ide itu sepenuhnya baru. Biasanya udah ada di luar atau bahkan di Indo sendiri. Jadi coba komparasikan dengan ide yang udah ada, terus baru cari apa keunikan dari lo dan apa keunggulan dari ide yang lo tawarkan. Baru dari situ coba rumusin teknikalnya kayak gimana nanti, terus pengembangannya seperti apa. Nah, ketika lo bikin ide, intinya tuh cuma empat. Pertama adalah latar belakangnya seperti apa. Oke, ketika lo udah dapet latar belakang yang bagus yang merumuskan ke ide lo, idenya apa? Teknikalnya apa? Oke, idenya kayak gini nih. Oke, berarti potensial impact-nya seperti apa? Impact-nya nanti kayak gimana, dan kelayakan penerapannya seperti apa, visibility-nya seperti apa. Jadi cuma latar belakang, ide, impact, sama visibility. Itu proses ideation. Berarti alur berpikir tuh penting banget ya. Alur berpikir itu penting, dan kalau misalnya sebenarnya gue open dan juga mau aja kalau misalnya ada teman-teman dari geofisika yang tertarik betul lomba atau pengen ngomong ngobrol-ngobrol, tapi sampai sejauh ini nggak ada yang approach gue. Wah tuh, kalian marah kan? Ada sih, ada beberapa, tapi kayak waktu itu sempat ada yang approach gue, tapi ternyata timeline-nya nggak cocok sama gue, kayak gue ada kerjaan lain. Terus setelah itu jarang lagi yang approach gue, kan Mufli itu yang approach gue, ada Adi, tapi dua tiga belum terlalu banyak lah yang approach gue. Sebenarnya gue open aja kalau misalnya mau diajak diskusi atau mau ya udah sih berlomba menurut gue, tapi sayangnya sampai sekarang belum terlalu banyak lah yang approach. Bang, orang yang tertarik lomba dia dari tadi pagi mau nanya mulu. Bang Adnan cara lomba gimana yang baik yang benar ya? Sebenarnya gini bang, kemarin saya juga ikut lomba nih bang, tapi mau nge-approach Bang Adnan nih agak minder juga, takut ide saya tuh sama itu bro, gue bukan orang yang approach-nya tuh harus kayak sopan banget, kayak lo harus mengajukan tor segala macam, nggak, paling ya gue agak slow aja sih kadang, tapi approach aja santai juga. Tapi abang terbuka nggak nih bang, kan kayak kalau kayak kita kan termasuknya baru nih bang, jadi ilmunya aja kita belum belajar metode-metode segala macam, kayak kalau ikut lomba paper juga kita belum mendalami banget gitu kan materi-materinya. Apakah abang terbuka gitu buat yang baru-baru nih kayak kita nih kalau mau bertanya gitu? Fokus riset gue tuh desentralisasi transisi energi namanya. Fokus gue adalah gimana caranya kebermanfaatan itu tidak terpusat di satu. Jadi kalau misalnya lu punya manajemen waktu yang bagus nih, tapi ternyata lu tiba-tiba drop, tiba-tiba lu tipes, kayak itu juga percuma kan.
gitu. Jadi kalau saran dari gue ini bukan harus dilakukan, tapi gue menyarankan aja karena gue juga belum bisa melakukan sepenuhnya. Pertama adalah lo harus punya skala prioritas yang jelas. Dua, lo harus bisa menjadwalkan sesuatu dengan rapi. Tiga, lo harus tetap menjaga kesehatan biar dua hal sebelumnya itu tetap bisa terlaksana. Gitu. Udah mulu. Nggak dengerin Roma Irama sih. Jangan. Ya bang. Tapi begadang, tapi ya jangan 7 hari seminggu lah. Sekali-kali boleh lah. Sekali-sekali boleh lah kalau Cheat misalnya day. ada deadline. Cheat day. Ya lanjut. Oke bang, tapi tadi bahas tentang waktu, prioritas segala macam nih. Abang pernah nggak sih bang SKS gitu bang buat UTS atau UAS gitu sistem kompet semalam? Makanya gue disclaimer, gue bukan orang yang pakai contoh ya, SKS itu adalah jalan ninja. Wah, jalan ninja. Jangan nih, tapi itu nggak gue ya. Karena ya gue lebih keseringan SKS karena kekurangan gue adalah orang yang deadliner. Jadi kalau belum deadline tuh gue belum terpancing kan. Ini kan masih lama nih, masih santai lah gitu. Nah kalau itu bisa deadline seminggu nih, itu padahal udah dikerjain sehari. Nah, gue banyak kan kayak ya nanti aja lah nunggu deadline. Dan gue orang yang lebih sering SKS ketimbang mengerjakan jauh-jauh hari, dan gue lebih sering deadline. Tapi yang sebenarnya efeknya memang nggak maksimal, padahal bisa jauh lebih maksimal daripada kalau misalnya gue nggak deadliner nih. Gitu. Jadi ya gue deadliner dan gue orang yang SKS, tapi saran gue jangan. Sebagai orang yang telah terjerumus ke sistem ini, jangan ya. Akhirnya kita nemuin kemiripan ya. Setelah ada di beda tingkatan, akhirnya sama aja. Ada titik samanya nih. SKS gue kadang kalau TS juga, TS besok belajar nanti pagi gitu. Ada pagi. Kadang juga gitu. Itu bukan bisa kebut lagi, kebut Sejam. Jangan lah. Kurang-kurangin ya, jangan SKS ya. Kurang-kurangin. Itu another kata-kata hari ini ya. Apa tuh? Jangan SKS, guys. Jangan SKS. Angin lah. Jadi kalau tiba-tiba apa emasnya dong atau segala macam kan PR juga kan gitu kan. Iya sih. Kalau masnya itu, gue pernah lagi panik gue ngemis ke dosennya. Bu, nggak bisa tadi bu. Cuma sampai gue sendiri kan udah seminggu kan, dikasih waktu seminggu ngumpulin sejam sebelumnya, giliran nggak bisa nangis. Rekor gue di emas tuh 24 detik. Jadi sebelum ditutup. Wow, rekor. Dari real deadliner. Silakan komen rekor kalian berapa. Semakin tinggi saya kasih hadiah. Temen gue ada yang hamin 2 second. Jadi, Wow. Menantang banget gue. Tapi kekumpulin itu bisa. Gue belum nemu orangnya hamin 1 detik. Yang paling dekat dengan deadline tuh 2 detik. Coba komen kalian. Coba komen ya. Yang 1 detik tolong ya. Yang berhasil nanti diajak makan dan. Jangan tapi jangan deadliner. Jangan deadliner. Gak mau juga punya rekannya deadliner. Malah dicoba. Nanti malah pada berlomba-lomba menjadi deadliner. Ini kan ikut lomba. Lomba menjadi Lomba menjadi deadliner. deadliner. Ada cobaan malah dicobain. Tanya apa lagi tadi? Oke lanjut pertanyaannya nih bang. Sejauh ini abang kalau misalnya lomba itu suka konsultasi sama dosen-dosen gitu nggak sih bang? Biasanya gue tetap minta pendapat ahli ya, kayak karena kita masih tidak terlalu ahli dengan bidang apa yang kita kerjakan, dan juga kita sebenarnya nggak tahu banget apa yang kita kerjain kan. Makanya konsultasi dengan dosen itu sebenarnya sesuatu yang harus dan perlu kalian lakukan. Gue juga banyak konsultasi ke dosen-dosen, biasanya gue konsultasi kalau ke geofisika tuh biasanya gue ke Pak Iskandar Syah, atau kalau misalnya kadang gue ke Pak Arko dari geografi, atau bahkan gue ke dari fakultas lain atau dari univ lain, dan bahkan dari univ luar juga kadang gue konsul gitu. Lewat email? Iya, lewat email. Nah, prinsipnya adalah ketika kalian pengen coba menanyakan sesuatu, tanyakan aja. Karena dosen-dosen benar terbuka ketika kalian benar-benar mau tanya. Dan dosen-dosen luar juga sebenarnya terbuka aja ketika kalian mau tanya. Tapi kan barrier-nya adalah banyak yang takut nih, malu, dan juga merasa minder nih kalau misalnya mau tanya. Sebenarnya tanya-tanya aja gak apa-apa. Dan bahkan gue pernah email salah satu dosen di luar tentang sesuatu lah, gue malah dikirimin PDF buku, dia suruh baca. Jadi kalau misalnya kalian punya ide yang menarik nih, kalian punya sesuatu yang pengen kalian tanyain banget, tapi di Google nggak ada nih. Tapi sebenarnya kalian Google ya, GPT dulu lah. GPT dulu. Iya, tanya dulu. Ternyata nggak ketemu nih. Dan
kalau misalnya benar-benar nggak ketemu, sangat terbuka untuk konsultasi ke dosen atau ke tenaga ahli. Dan ya mungkin balasnya nggak langsung sampai itu juga, tapi itu apa ya, sesuatu yang bagus banget buat kalian belajar cara menyampaikan ide yang sudah kalian pikirkan, dan juga kalian belajar berkomunikasi secara profesional kan. Itu penting, komunikasi ke dosen penting. Tapi banyak mahasiswa yang males konsultasi ke dosen, antara males atau minder atau malu tuh. Gue tahu kalian malu. Ya sama. Santai aja bro. Iya maksudnya kalian kan tujuan kalian baik gitu, kalian pengen belajar dan juga tapi kalian masih perlu bimbingan kan. Ya udah tanya-tanya aja. Tapi minusnya biasanya kalau misalnya mahasiswa habis konsultasi, biasanya betul ya. Habis konsultasi sekali itu habis itu ngilang kan. Kayak gak dikabarin lagi dosennya nih, atau kayak udah menang gak dikabarin ya dosennya, jangan kayak gitu ya. Jadi kalau bisa masuk konsultasi kurang aja dah. Ya selesaikan apa yang memulai lah. Jangan lupa terima kasih nih ya buat dosen. Pak, terima kasih atas bimbingannya gitu. Ngomong udah kayak panel ahli aja gue ngomong. Karena kan dia yang kayak konsultasi tanya-tanya ini, habis itu antara yang jadi ikut lombanya atau habis lomba kalau menang nggak ngabarin, itu kan nggak etis juga. Tapi abang selalu ngabarin kan? Insya Allah. Diusahakan. Ngabarin. Bang, tadi dari aku juga nanya-nanya ke dosen-dosen di luar UNIF, juga di luar gitu kan. Ada tips tersendiri nggak sih Bang buat kayak nge-approach-nya gitu biar berhubungan baik nih sama dosennya, tetap berhubungan baik gitu? Kalau misalnya awal approach, sebenarnya kalian cari emailnya aja. Kalau misalnya dari publikasi atau dari apa, biasanya kan ada email korespondensinya, chat dari situ aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba dapat koneksi ke dosen-dosen dari luar, coba ikut acara-acara kayak seminar atau kayak convention atau apa, datang ke sana. Dan ini tips yang mau gue kasih kalau misalnya ke mahasiswa, jangan lupa kalian bikin kartu nama. Jadi nggak masalah kalian dari HMGF atau kalian udah mahasiswa apa, kalian bikin kartu nama. Karena ketika lo datang ke suatu konferensi, lo ketemu orang nih, lo kayaknya kenal nih, ini siapa nih, ini jago nih. Ketika lo minta kenalan kan biasanya lo malu kan, atau ketika lo kenalan sangat kecil kemungkinannya dia ngasih kontak ke kalian. Tapi ketika lo kasih kartu nama, etikanya adalah yang diberi kartu nama harus memberi kartu nama balik. Jadi lo bisa dapat kontaknya ketika lo kasih kartu nama. Jadi saran gue kalau misalnya kalian mau mencoba menjalin koneksi profesional atau koneksi yang lebih luas dibanding cuma dengan mahasiswa, datanglah ke event-event technical, entah itu konferensi, entah itu seminar atau apa, dan bawa kartu nama kalian. Ketemu orang kayak dia kenalan, kasih kartu nama kalian. Berarti abang punya kartu nama? Ada ya? Bawa nggak sih? Ada di tas. Iya ada deh, nggak bisa. Itu nah pokoknya kan mahasiswa kalau misalnya datang ke konferensi atau ke seminar, ya udah datang aja, dapat snack cabut gitu kan biasanya. Iya, buat lagi. Ya kalau misalnya kalian datang ke situ ya, itu berarti kan orang-orang yang punya minat dan punya komitmen yang sama untuk datang ke event tersebut kan. Ya itu salah satu peluang terbaik kalau misalnya kalian udah mau kenalan. Misalnya besok yang terkenal IPA Convex. Kalian datang ke sana, kalau kalian datang cuma hunting merchandise, terus cari apa konsum, ikut games, cari apa freebies, itu ya oke, kalian dapat. Tapi akan sangat sayang kalau misalnya kalian tidak menjalin koneksi di sana. Setidaknya kalian bakal dapat emailnya. Dan kalian bisa kontak beliau lewat email. Tuh ya, tips and trick. Tips and trick. Terus dong, awas. Tapi boleh bang. Udah ngomong udah dari ini masih tidak. Kayak Convex, jangan lupa datang ke IP Convex. Kita kemarin datang lah. Iya, betul. Hunting merch. Dapat apa gitu? Paling dapat itu 3 biji apa? Tumbler. Gede-gede lagi. Banyak kok seminar-seminar kayak gitu. Dan lagi kalau misalnya bisa kalau misalnya kalian masih punya banyak waktu ya, coba kalian tertarik soal riset apa gitu, kalian tertarik soal apa, ya udah tulis aja dan ajukan ke publikasi. Jadi stepnya tuh kalian datang ke konferensi, cari hunting merchandise. Ya awalnya stepnya kalian nggak tahu nih ada konferensi kayak gini. Step kedua kalian datang hunting merchandise berapa. Step 3 kalian menjalin koneksi. Step selanjutnya kalian presentasi di sana. Kalian jadi seseorang yang menjalin koneksinya di sana. Tapi boleh balik lagi kita ke lomba ya Bang? Boleh nggak kasih tahu apa sih kendala yang biasa dialami saat lagi lomba itu, kendala baik sebelum lomba, saat lomba ataupun setelah lomba? Kendala utama biasanya kalau mahasiswa adalah duit biasanya. Oh, Misal finalnya luar kota nih,
nggak ada duit nih buat berangkat, terus atau ada biaya registrasi, biasanya kendalanya itu kan. Yang pertama masalah finansial biasanya. Nah kalau misalnya itu sebenarnya kalian bisa kok ngajuin pendanaan ke fakultas atau kemahasiswaan buat minta bantuan dana untuk lomba. Selama lombanya trusted. Dan juga yang pengen kalian ajukan dananya masuk akal. Misal kalian ke Bandung, ya jangan minta 10 juta. Gitu. Dan coba takut bohongnya. Itu satu. Kedua, biasanya ketika presentasi banyak yang freestyle. Jadi yaudah ngalir aja lah presentasinya. Gitu. Ya gue suka freestyle juga, tapi baiknya ketika kalian ingin mempresentasikan ide kalian harus punya skripnya dulu. Nggak perlu dihafalkan, tapi kalian punya patokannya nih, kalian punya pegangannya. Kalian mau mempresentasikan apa aja, seperti apa, biar poin-poinnya tuh tersampaikan. Biar terarah lah ya, nggak bercabang-cabang. Ya, kalian punya arah lah setidaknya itu. Sama PPT, biasanya ketika presentasi lomba tuh masih banyak yang pitch deck-nya tuh biasanya tulisan semua. Tulisannya segini, gambarnya kecil doang di sini. Kayak penyakit semua orang. Itu. Gue sering dimarahin Paul karena PPT isinya Ya itu. teks doang. PPT itu cuma buat tambahan aja kan untuk dari audiens mengerti ide yang pengen kalian sampaikan. Tapi intinya di kalian pengen mempresentasikan kan. Ya gimana caranya kalian membawa sesuatu yang lebih enak untuk dipandang dan jelas untuk dipahami. Tapi kalau juga mempresentasikannya jelas. Jadi biasanya masalahnya itu berkutat ya itu masalah finansial atau masalah presentasi nggak bikin skrip, terus kayak desain ngeblank atau pitch decknya ngaco isinya tulisan semua atau tidak well crafted. Sama paling ini sih masalah kesehatan biasanya. Karena kan kalau menjelang hari kan, waduh mau latihan nih sampai subuh sampai pagi gitu, terus kesiangan gitu. Gue sempat hampir ketinggalan pesawat gara-gara kesiangan. Itu pesawat ke mau mana? Waktu Malaysia. Waktu Malaysia. Ya. Oh, gua. Waktu Malaysia kan waktu itu masih sulap kan, habis sulap gue nginep tempat teman gue dulu. Semalam ngobrol biasa. Biasa ada anak beda ya ngopi-ngopi dulu. Flight gue jam 6. Terus yaudah gue baru bangun tuh jam 4:30 gitu, terus yaudah langsung ke bandara. Nah baru aja kemarin minggu lalu gue ketinggalan pesawat dari Lombok. Ya oh ya abis dari Lombok ya kemarin? Iya dari Lombok. Ngapain tuh di Lombok? Presentasi Lombok enggak? Oh Riset. Jadi iya belakangan yang gue lakuin ya paling riset, presentasi riset, jalan-jalan gitu. Ajak boleh bang, ajak. Bawa barang apa? Kalau riset gue masih terbuka. Kalau misalnya lo ada yang ngajak gue riset dan mau konferensi atau apa, gue mau aja. Tapi kalau lomba gue paling mau mentorin aja. Jadi kalau kalian ada yang ngajak gue riset dan mau apa ke Lombok lah, apa kemana lah, oke aja. Jangan kontak bang, kalau ini saya punya nomornya, saya bisa taruh. Karena sebenarnya kalau konferensi kan lebih nyantai. Kalian lo nggak punya apa ya ekspektasi lo harus juara atau mau, yaudah lo menyampaikan hasil riset lo aja, habis itu lo jalan-jalan. Jangan-jangan, gue bisa tuh taruh di koper. Apa gue bawa barang deh? Ketinggalan pesawat gue kemarin bangun tuh pesawat gue jam 6. Gue bangun jam 4. Jam 4 tapi gue lupa itu WIB. Oh, Gue diminta. Nah, sekali gue TW kan, itu masih nyantai. Terus gue kayak kayaknya nih salah nih. Oh ternyata di situ udah setengah 6. Terus gue sampai gate itu udah dicopot dari Garuda Data. Jadi bener last minute banget. Jadi kalau misalnya gue datang 1 menit lebih awal, gue masih bisa di selama minggu masuk tuh. Tapi gak dapet. oh nggak dapet. Nggak, jadi ketinggalan pesawat. Ya Allah. Terus gimana? Akhirnya Next flight apa next gimana? flight gitu apa? Bayar lagi? Bayar lagi. Oh. Lumayan sih. Nah itu untung dapat sponsor kan. Oh sponsor. Oh ya udah beda ya. Di sini ada sponsor. Harusnya gue profit. Harusnya ada duit sisa nih buat kemana kayak buat jalan-jalan. Oh, habis buat pesawat. Jadi ya ajak aja kalau misalnya kalian mau riset-riset apa. Tapi kalau gue perhatiin secara detail, Bang Andan nih kalau ngomong tuh setiap kata per kata per kalimatnya tuh jelas, pronunciasinya bagus. Ini menunjukkan Apa tuh? jam terbang sering ngomong gitu ya. Kan? Di saat presentasi gitu Bang, kasih tips kita buat ngomong gitu Bang. Ngomong di depan umum di publik gitu. Perbanyak latihan aja ya. Kalau misalnya ya sama prinsipnya sama kayak lu nurunin rumus. Kalau misalnya lu nurunin rumus sekali aja lu pasti ngaco kan hasilnya. Iya nyerah ya. Nggak keluar kan.
Sama halnya dengan public speaking. Jadi semakin banyak lu nyoba, semakin jago lu bisa public speaking. Teorinya banyak, lu bisa pelajarin teorinya. Tapi kalau teorinya tidak diterapkan, sama aja bohong, nggak bisa. Jadi perbanyaklah latihan buat ngomong. Nggak harus di depan umum, nggak harus di event-event atau di konvensi atau di lomba. Perbanyak ngomong untuk menyampaikan ide aja. Ketika lu mau nongkrong, ya udah nggak apa-apa. Nongkrong tuh apa ya, wadah yang bagus untuk melatih public speaking. Tapi apa yang lu sampaikan, apa yang lu speaking kan itu yang menjadi PR. Jadi perbanyak aja. Misal lu mau menyampaikan ide terkait dengan ini nih, air mineral tuh gini-gini menurut gue ini merusak lingkungan atau gimana coba aja sampaikan. Belajar dan perbanyak latihan untuk ngomong, tapi ngomong yang terstruktur dan ada ide yang disampaikan gitu. Iya, jadi ketika lo ngomong, lo harus tahu awalnya apa, tengahnya apa, akhirnya apa. Jadi udah tahu apa yang mau kita omongin, apa yang mau kita sampaikan jelas gitu sebenarnya. Bukan cuma sekadar ngomong. Sekedar ngomong gak apa-apa sih. Ya, gue sih sering sih sekedar ngomong. Gue juga suka sekedar ngomong, yapping juga. Tapi lo harus tahu ketika lo ngomong, lo sebenarnya mau ngomongin apa, awalnya apa, tengahnya apa, akhirnya apa, pesan yang ingin lo sampaikan apa. Karena komunikasi kan intinya adalah soal pesan. Ketika lo public speaking, lo berkomunikasi dengan publik. Pesannya apa yang pengen lo sampaikan ke publik. Gitu. Jadi banyakin latihan ngomong aja lah, banyakin ngobrol. Tapi yang diobrolkan adalah ide-ide. Ngomong di depan kaca, gitu gak bang? Santai aja. Santai ngomong. Nah, gue juga kekurangan gue kalau gue ngomong tuh kadang agak miring-miring gini kan, kayak gitu kan. Jadi gue kadang kalau misalnya mau presentasi yang formal gitu ya, gue latihan juga depan kaca kayak mulut gue kayak gimana nih bentuknya. Oh, kayak gimana bentuknya? Gue ngomong gimana mulutnya? Nah, kadang biasanya kalau public speaking tuh orang-orang masih tidak terlalu ngeh dengan suaranya dia aslinya seperti apa, sama mukanya dia aslinya gimana. Jadi kalau misalnya lu latihan ngomong di depan kaca itu bakal bagus. Jadi lu tahu ketika lu ngomong tuh bentukan lu tuh kayak gimana sih aslinya. Dan kalau misalnya lu pengen nyoba public speaking juga, coba latihan lu nyampein sesuatu atau lu ngomongin soal apa, lu record terus dengerin suara lu kayak gimana. Karena kadang kalau misalnya public speaking pakai mic, orang tuh kadang agak kaget juga kayak denger suara lu, kok ini suara gue kayak gini. Akhirnya jadi ngeblank dan juga yang disampaikan jadi nggak terlalu jelas. Iya, gue juga suara gue ternyata cempreng banget ya. Udah pernah coba Cak? Bener-bener sering gue. Oh bener. Apalagi kalau gue nyanyi kan kadang. Karena cempreng banget suara gue. Itu yang kita rasain dulu ini. Oh gitu, maaf ya. Biasanya kalau di pikiran kita kan kayak suara kita ngebas banget. Iya. Keren nih. Ternyata pas pegang mic, lu ini suaranya siapa? Kayak Lu gitu. tuh suara gue gimana? Aduh, gimana ya Cak? Kan gue ngedengarnya beda nih sama lo nih. Suara gue ngebas tau. Oh iya. Suara gue ngebas. Balik lagi nih bang ke topik awal kita itu yang mapres nih. Boleh ini nggak? Gimana sih? Kok bisa jadi mapres bang? Itu penasaran banget nih, kok bisa jadi mapres? Gue gak tau juga ya, kenapa ya? Karena gue rasa hoki doang sih. Ya. Enggak, jangan terima jawaban itu. Tidak terima. Kalau hoki nih bang, kalau hoki nih, Irsat daftar mapres, tiba-tiba dia menang. Siapa tahu? Hoki. Siapa tahu? Lo belum daftar kan? Iya sih. Kalian tahun depan mapres Irsyad Nur Rahman lah. Siapa tahu? Amin. Kalau mapres apa ya? Sebenarnya di awal tuh gue nggak niat jadi mapres kan, bukan yang meniatkan dari awal. Karena sebenarnya kan banyak kan yang kayak wishlist awalnya adalah pengen jadi mapres UI di awal. Wishlist gue sebenarnya enggak sih, gue wishlist pertama gue bisa bangun pagi kayak gitu. Karena gue jarang bangun pagi kan. Gitu. Nah, kalau mapres sendiri sebenarnya ada beberapa tahapan seleksi ya. Jadi di fakultas di UI terus nanti di wilayah terus nasional. Nah, ada 3 hal yang dinilai di mapres untuk jadi mapres. Satu adalah capaian unggulan, 2 gagasan kreatif, 3 kemampuan berbahasa Inggris. Nah, capaian unggulan ini nilainya 45% dari keseluruhan. Isinya, lu cuma bisa masukin 10 capaian terbaik lu. Jadi misal lu lomba 100 nih, lu cuma bisa masukin 10. Dan ada 7 kategori capaian unggulan. Setiap kategori lu cuma bisa masukin 4. Jadi kalau misalnya lu menang 100 kompetisi, lu cuma bisa masukin 4 kompetisi. Maaf, untuk capaian terbaik apa bang? Oh, apa ya? Gue kemarin masukin juara 3 idea competition dari ISETS, itu Society of Energy Transition. Jadi waktu itu lombanya idea competition. Jadi lawannya itu bukan undergraduate student tapi master sama PhD student. Jadi iya sih itu capaian.
Waktu itu hoki dapat juara 3, terus diundang ke Bangkok gitu. Itu terus ada beberapa lagi lah. Terus gue masukin beberapa publikasi gue, publikasi di jurnal. Tuh, tadi capaian unggulan, terus gagasan kreatif. Capaian unggulan tadi ada 7 kategori, setiap kategori lu cuma bisa masukin 4. Yang mana kategorinya tuh bukan cuma kompetisi, ada juga pengabdian masyarakat, ada organisasi, ada publikasi, segala macam. Nah yang paling besar nilainya memang kompetisi sama hasil karya. Hasil karya itu konten, kekayaan intelektual, gitu lah. Terus gagasan kreatif. Nah gagasan kreatif ini adalah sesuatu yang nggak boleh pernah lu lombakan di lomba sebelumnya. Jadi memang baru nih. Nah minusnya kalau di UI kadang tuh deadline-nya mepet kan. Jadi lo nggak tahu nih ketentuan di tahun ini kayak gimana. Jadi lo harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Tapi lo juga harus siap dengan dinamika yang akan terjadi nanti. Sama kemampuan bahasa Inggris. Jadi lo harus presentasi. Jadi ada topik impromptu, nanti lo diminta presentasi. Tapi kayaknya tahun ini dan tahun depan bakal ganti. Jadi lo mempresentasikan capaian terbaik lo, atau lo mempresentasikan gagasan kreatif lo. Topiknya impromptu. Iya, spontan tuh. Iya. Ya kalau pas gue kemarin ada topiknya soal SDGs kan. Jadi ada kayak gulungan-gulungan nilai. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti lo dia ambil gulungannya, terus nanti lo presentasiin soal itu. Apapun topiknya lo harus bisa presentasi. Tahun lalu ada yang pas di stage itu nge-blank, jadi nggak presentasi sama sekali. Itu dia sih kemampuan bahasa Inggris tuh. Nah, kalau di MAPES, kemampuan bahasa Inggris tuh nggak harus tuh punya IELTS atau TOEFL. IELTS atau TOEFL mendukung, tapi nggak harus. Gue bahkan belum pernah tes IELTS atau TOEFL. Jadi gue masukin EPT. Emang EPT gue baru lulus. Iya sih, yakin sih. Udah keluar negeri udah. Iya, udah keluar sih ya. Ngomong bahasa Inggris dong mah. Ya kalau bahasa Inggris nanti saingannya dari yang biasanya ikut MUN gitu biasanya. Bahasa Inggrisnya pada jago-jago kan. Cus banget ya. Saingan terberat MAPES siapa bang? Menurut gue dari FISIP dan dari FK. Dari FISIP sama FK. Karena FK, FT kan biasanya langganan lah ya. FK. Tiba-tiba ada MIPA kenapa ya gitu kan. MIPA tuh udah 7 tahun belum nggak jadi MAPES UI ini, jadi setelah sekian lama hoki dapat Ya, pecah telur kita asli. Bang Adnan Bisa Adnan ya. Hoki aja sih menurut gue. Karena dari FISIP sama FK kan, karena memang mereka capaiannya banyaknya di MUN segala macam. Gue hokinya adalah gue punya publikasi jurnal. Jadi bantu banget tuh publikasi itu. Makanya gue selalu menekankan kalau misalnya selain lu harus punya kartu nama dan lu harus datang ke konferensi, lu coba tulis ide lu dan coba publikasikan ide lu. Itu bakal ngebantu banget. Bukan nggak harus lu pengen jadi MAPES, tapi lu pengen apapun itu, ketika lu punya record yang jelas, record akademis yang jelas berupa publikasi, itu bakal jadi edit film yang bagus banget buat lu. Jadi buat teman-teman semua yang punya ide, coba tulis dan coba publikasikan di jurnal. Publikasikan di jurnal. Bang, dari tadi tuh saya penasaran nih Bang. Abang kan banyak konferensi, seminar-seminar gitu kan, terus lomba-lomba. Informasinya tuh Abang dapat dari mana gitu? Nah ini orang-orang pada tanya itu semua kayak. Nah sebenarnya gue juga bingung gue dapet infonya dari mana, karena IG gue tuh bagus banget ya. Kayak algoritmanya tuh bagus. Antara 4 doang. Antara info lomba, info kerja, meme atau video lucu-lucu. Udah IG gue tuh isinya cuma 4 itu dong. Sebenarnya paling posting apa gitu. Nah, kalau orang-orang nanya, lu dapet info dari mana? Paling ya dari situ aja. Jadi kayak gue scroll IG tuh beberapa menit udah dapet info lomba yang menarik dan infonya tuh niche banget gitu, buat relevan banget buat gue. Satu itu dari IG. Dua, gue subscribe beberapa newsletter. Jadi kalau misalnya tuh ada beberapa, kayak misal SCG lah atau LPG, itu mereka ada newsletternya kan. Nah, subscribe aja biasanya nanti ada info-info yang masuk ke email lu, terus cek aja dari situ. Atau dari temen, biasanya temen pasang tribun ini, aduh kayaknya menarik ya, teman-teman gue ikut lah gitu. Paling dari 3 itu aja sih. Dan saran gue kalau misalnya pengen coba membentuk algoritma yang bagus di IG atau di TikTok atau apa, coba bentuk algoritma lu sendiri. Lu pengen lomba-lomba bidang apa, atau lu tertarik bidang apa, ya udah like-like yang kayak gitu, atau segmen-segmen yang kayak gitu. Tuh, jadi kalau gue info lomba biasanya kan cuma ya karena scrolling dia namanya bagus, atau ada email bagus di email gua dari newsletter yang gue subscribe, atau dari teman. Udah itu aja. Instagram pun mendukung untuk lomba. Iya, Didukung oleh Instagram. Sponsor by Meta. Adnan Hashim. Iya, nah kadang tuh ada ini kan lomba-lomba yang
gue pernah ikut lombanya dari Kodindo, itu anak usahanya PLN. Nah mereka cuma pakai Instagram aja, mereka nggak pakai media partner. Nah waktu itu gue scroll kan, random tiba-tiba ada lomba ini nih, terus gue lihat dia nggak ada media partnernya, terus gue ikut itu hoki juga kan, ternyata menang. Dan ternyata banyak lomba-lomba yang memang nggak pakai media partner, tapi cuma ngandelin ads Instagram dan juga networkingnya mereka. Tapi sejauh ini abang pernah nggak nih bang dapet info lomba dari orang yang abang temuin di lomba sebelumnya? Gue pernah ditawarin lomba dari dia penyelenggara lombanya. Jadi selain networking ke peserta, networking ke juri itu juga penting. Jadi gue save beberapa nomor juri, kayak kadang mereka bikin SW gitu kan. Nah itu ada lomba yang menarik, gue pernah ikut dari situ juga. Tuh, jadi salah satu fungsinya ikut lomba tadi networking. Lo akan sulit mendapatkan networking yang sama ketika lo cuma di kampus aja. Gitu. Dengan kita ngobrol udah jauh banget ya. Karena kita pengen pulang ke rumah. Di geofisika. Seorang Adnan Hashim Wibowo. Kira-kira kesibukan kalau di geofisika apa tuh bang? Abang pernah ikut organisasi kah atau gimana? Apa ya, paling gue nggak terlalu banyak membantu geofisika secara organisasi ya, gue membantunya untuk membantu capaian dari geofisika aja. Iya sih. Dan juga kalau dulu gue ikut SIG, SIG jadi staff dan juga sempat jadi BPH nya juga. Tapi selain itu udah. Oh iya. Organisasi gue tuh cuma apa ya? Cuma 3, SIG, BMUI, BMIPA udah. Oh, BEM pernah juga bang? Iya, BMUI dulu staff, terus BMIPA jadi BPH. Udah. Wah, tapi masih bisa lomba-lomba tuh Cak. Iya lah, emang lo. Karena gue di keilmuan kan, jadi Di BEM keilmuan, di SIG juga, SIG apa kalau di SIG? dulu professionalism service, terus habis itu education. Oh, itu juga boleh loh. Bukan. Oh, bukan itu. Jadi ya relevan lah, membantu juga untuk mengerjakan apa yang sedang gue kerjakan. Oke. Mendukung berarti tuh Cak. Kita ngomong udah lama. Mau langsung ini aja. Oh iya, mau main. Oh enggak, nanti dia kepanjangan. Dia repot juga. Masih ada yang Boleh kita ada sesi namanya apa Apa tadi? tuh Cak? Permeable. Pertanyaan mulu apa sebel? permeable bukan yang proper gitu. Ya broker. Kita ngomong nggak sih aja. Ini nama tadi aja. Jawab berapa pertanyaan ini? Satu-satu dulu kali ya. Satu-satu. Ya, jadi di sini isinya udah Isinya ada pertanyaan random. Komandan bakalan jawab pertanyaan tersebut. Boleh? Boleh di. 2 juta rupiah. Boleh Makanan favorit di Dallas. Makanan favorit di Dallas apa bang? Gue suka makan sate ayam. Sate ayam. Karena cepet makan sate itu kayak set berangkat lagi. Mapres UI makannya Dallas ya. Gue gak makan lagi sate ayam di situ. Oh gitu Zat. Abis Kalau nggak sate kebutuhan. Oh nggak sate kebutuhan. Biasanya starter pack gue kalau misalnya males milih menu, ya udah sate sama es teh, atau mendoan sama kopi. Oke. Catat, tolong dicatat ya guys. Catat. Sate Bang Adnan namanya. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh Bang? Kopi atau teh? Oh, kopi atau teh? Tadi disebut sih kopi atau teh kopi. Ini pertanyaan simpel. Kalau lu kopi atau teh? Gue teh. Oh sama lagi. Emang kita punya kemiripan sebenarnya. Wes, kopi gue sangat edik banget dulu. Gue pernah rekor gue sehari 8 kopi. Waduh. Waduh. Itu enggak kelebihan tuh bang. Enggak, itu tapi sekarang udah mengurangi paling sehari ya 2-3 aja. Iya tuh. Kan tadi juga diingetin soal kesehatan. Iya. Iya dulu gue tidak menjaga kesehatan. Jangan. Boleh pertanyaan selanjutnya. Untuk kali ini jangan ditiru. Apa tuh? Tadi pagi sarapan apa? Tadi pagi sarapan apa? Itu kan pertanyaannya siapa yang membuat? Ini nasi uduk yang di jalan ke arah Kutek itu. Nasi uduk Yang lu tau kan Kutek tuh kan ada yang kanan ada yang kiri kan? Oh, iya. Yang kanan tuh kan ada yang nasi uduk kan? Oh. Itu yang pagi-pagi baru buka tuh itu. Jadi gua makan di situ. Oke. Nasi uduk guys, orang pinter makan paginya nasi uduk. Enggak ada. Tapi gue sering jarang sarapan sih. Sering jarang sarapan. Oke, orang pinter nggak sarapan ya. Tidak sehat. Hewan apa yang paling cocok Mewakili bu. Kira-kira yang gambarin abang tuh hewan apa sih? Sebab kalau hewan ini aneh banget ya. Nyamainnya sama hewan. Ini gue suka koala. Apa? Koala kan kerjanya tidur, makan, rebahan. Gue sebenarnya suka gitu, tapi waktunya susah. Tapi kalau lu hewan yang mewakili lo? Kucing. Oh kucing. Kalau gue jangkrik sih. Gue ngerasa gue mirip jangkrik. Kenapa jadi? Nggak tahu ya, urus kering kali. Ini juga kurus. Kita sama gue. Nggak separah saya sih. Oh gini. Malah adu-aduan. Malah serius. Kayak bener-bener.
rating dari 1 sampai 10 aja wajar. Waduh, rating sampai Siapa Ini siapa? yang bikin pertanyaan kayak gini nih? kayak orang di belakang kamera yang ngasih pertanyaan. Dua-duanya 9. Dua-duanya 9. Setiap sesuatu tuh pasti mendekati kesempurnaan. Tapi Kesempurnaan hanya dari Tuhan. Betul. Kita sama nih, cat 9, berarti udah ada chemistry lah ya. Iya. Enggak sih, gue yakin sih gue gantengan gue sih tiba-tiba. Oh gitu ya? Dong kandungan. Ya, bener gue. Ritual wajib sebelum lomba. Oh, ritual wajib sebelum lomba. Ngapain ya? Siapa tahu abang makan bunga dulu atau mandi 7 kali dulu. Enggak sih, gue ritual wajib sebelum lomba enggak ada sih. Paling gue gangguin peserta lain sih kalau lomba. Gak betul caranya dong. Itu licik ya, siapanya licik. Makanya merugikan ya. Paling apa paling login paling Login apa? ML. Oh, login. Apa ya? Paling gitu dong. Tidak ada ritual wajib. Apa ini? Bentar, gue mikir. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ritual wajib. Tuh, dia kita di berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Berapa lagi? 2 lagi kali ya? Dua kali lagi ya. Dua lagi. Ini pertanyaan yang bikin sih. Nggak tahu. Anonim. Kalau nggak jadi wapres mau jadi apa? Kalau nggak jadi mapres mau jadi apa? Itu dia jadi gini-gini aja. Paling. Karena dia nggak niat jadi wapres. Oh, nggak ada. Dia meniatkan jadi wapres. Kalau nggak jadi wapres ya udah. Ini juga gue nggak lolos ke nasional kan. Oh, mantap. Terus gue minta transparansi penilaian ke Dikti juga, tapi nggak dikasih. Terus ya udah. Nggak jadi wapres ya mau jadi orang. Mau jadi orang. Oke. Jadi Berarti let it flow aja Pak. Biasa. let it flow. Santai aja bro. Apa sih Santai. yang dikejar? Bagikan fakta tentang dirimu yang orang lain harus tahu. Oke, bagikan fakta yang orang lain harus tahu apa? Apa ya? Gue pernah solo hiking Gunung Slamet. Wah. Gue waktu pandemi. Jadi waktu covid itu gue turun tuh udah kayak hampir mati gitu. Wah. Logistik tuh udah habis kan. Terus turun tuh air sisa dikit, jadi turun tuh udah mati. Terus gue kesana bener-bener sendiri dan naik motor dari Solo ke Malang. Jadi gue 10 jam 8-10 jam perjalanan naik motor. Itu atas dasar apa Bang? Impulsif. Random aja. Emang suka naik gunung? Kalau lihat Instagram kan gunung, ada pemandangan. Iya. Bang Andan ini selalu punggungnya. Oh iya. Kenapa harus punggung? Gue gak punya foto nggak ada depan selain ini. Iya, saya. Kalau lihat di Instagram, Gue kayaknya perlu foto formal. Iya benar. Fun fact ya, ide gue isinya nggak ada belakang semua. Ada foto formal gue proper dan nggak ada email berapapun cuma ini doang. Cuma ini dong satu-satunya. Asli, iya soalnya sisanya kan gue lagi gondrong kan. Oh, iya. Yang formal dan juga proper lah cuma ini doang. Oke. Berarti ini foto multiguna ya, apapun acara apapun kirim. Iya. Ini fotonya juga random kan. Waktu itu diminta siapa ya, gue lupa. Terus kayak ini foto depan rumah doang. Foto teman gue ada. Terus kayak kok bagus gitu. Udah pakai kemana-mana. Terus gue nggak pernah foto kan. Gue tuh foto kalau nggak ada belakang tengkurap. Asli, lu kayak orang foto dulu kalau nggak foto nggak ada belakang tengkurap. Kayak dia foto tempatnya aja. Ada ciri khasnya sendiri foto. Gue juga ada sih. Gue kalau foto selalu muka gue mukanya begini. Nih gitu. Selalu gitu gue. Kayak di profile ya. Kayak di profile. Trademark. Trademark betul. Oke, kita ngobrol udah lama juga, udah jawab beberapa pertanyaan juga. Mungkin saya juga ada waktunya kita tutup mungkinnya Bang Lanan. Terima kasih banget udah mau datang, udah mau ngasih berbagai insight buat kita dan para penonton. Semoga kedepannya selalu menginspirasi geofisikawan yang lainnya, geofisikawan yang lainnya, dan adik-adik tingkat yang lainnya. Sukses selalu Bang Lanan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, guys, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Poin Podcast Investigasi. Dadah.